kurikulum. Yang kedua, konsep sistem penilaian kurikulum. Yang ketiga, fungsi dan tujuan penilaian kurikulum. Yang keempat, program penilaian kurikulum. Yang kelima, pendesain penilaian kurikulum. Yang keenam, model-model penilaian kurikulum. Nah, 6 poin tersebut akan kami jelaskan. Nah, untuk teman-teman yang kami sayangi, yang kami cintai, untuk kalian yang ada di rumah, tonton video kami dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Wahyu Aini, NIM 202101070009, akan menjelaskan poin A, yaitu penilaian dan kurikulum. Penilaian adalah proses pengumpulan data atau informasi untuk mengetahui atau mengukur pencapaian hasil. Sedangkan kurikulum adalah program pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik. Jadi, penilaian kurikulum adalah penilaian kepada siswa untuk mengetahui atau mengukur pencapaian siswa dalam pembelajaran. Poin B. Konsep sistem penilaian kurikulum. Konsep kurikulum terus berkembang dan bervariasi seiring perkembangan zaman serta perkembangan teori dan praktiknya. Ada 3 konsep penilaian kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Yang selanjutnya ada contoh sistem penilaian kurikulum 2013. Sistem penilaian kurikulum 2013 contohnya ada di gambar tersebut. Yang gambar merah, warna merah itu guru. Cara penilaiannya, sistemnya yaitu penilaian otentik, waktunya terus menerus. Yang kedua, penilaian project, waktunya akhir bab atau tema. Yang ketiga, ulangan harian, waktunya sesuai rencana. Yang keempat, UTS atau UAS, waktu semesteran. Sistem penilaian kurikulum di sekolah yang warna hijau. Sistemnya yang pertama, ujian tingkat kompetensi yang bukan UN. Waktunya tiap tingkat kompetensi. Yang kedua, ujian sekolah, waktunya akhir jenjang sekolah. Yang selanjutnya, sistem penilaian pemerintah. Sistemnya yang pertama, ujian tingkat kompetensi atau UN, waktunya akhir jenjang sekolah. Yang kedua, ujian mutu tingkat kompetensi, waktunya tiap akhir tingkat kompetensi. Yang selanjutnya, sistem penilaian dari siswa. Yang warna ungu itu sistemnya penilaian diri, waktunya sebelum ulangan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Qoriroh, NIM 202101070018. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan penilaian kurikulum. Fungsi penilaian kurikulum yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan, atau sebagai bimbingan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Kemudian tentang tujuan penilaian kurikulum. Tujuan penilaian kurikulum hendaknya diarahkan pada 4 hal,
yaitu yang pertama penelusuran, yang kedua pengecekan, yang ketiga pencarian, dan yang keempat penyimpulan. Tujuan penilaian kurikulum yang pertama, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emnidom Fahmi, NIM 202101070004. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penilaian kurikulum. Program penilaian kurikulum yaitu suatu rancangan yang dibentuk untuk mencapai suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sudah menjadi program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi dalam program kurikulum kita harus melihat juga ruang lingkupnya. Entah kita harus menyesuaikan apa itu SD, apa itu lingkup SMP, apa itu lingkup SMP, ataupun itu lingkup kuliah. Jadi program penilaian tersebut harus menyesuaikan dari ruang lingkup salah satunya. Poin E, mendesain penilaian kurikulum. Kata kunci dalam mendesain penilaian kurikulum itu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian input, yang kedua penilaian proses, yang ketiga penilaian hasil. Yang pertama, penilaian input. Apa itu penilaian input? Penilaian input yaitu menilai kemampuan awal siswa terkait apa yang akan dipelajari. Yang kedua, penilaian proses. Penilaian proses yaitu penilaian pada saat siswa melakukan proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penilaian hasil. Penilaian hasil yaitu menilai kompetensi siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Model-model penilaian kurikulum itu sangat banyak sekali macamnya. Akan tapi dari semua model tersebut tidak akan terlepas dari 3 komponen, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk mencapai 3 komponen tersebut, maka diperlukan beberapa teknik penilaian. Adapun teknik-tekniknya yaitu yang pertama berdasarkan jenis. Yang berdasarkan jenis ada 4 macam, yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar dari siswa tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu kontinuitas. Kontinuitas yaitu bersikap berkelanjutan, tidak pada waktu tertentu atau waktunya terbatas. Yang kedua yaitu komprehensif, bersifat menyeluruh atau meluas. Yang ketiga yaitu objektivitas, bersifat teguh pendirian atau tidak tergantung pada pendapat orang lain. Yang keempat yaitu kooperatif, bersifat kerjasama. Model-model penilaian secara jenis. Yang kedua yaitu ulangan harian. Ulangan harian biasanya dilakukan setelah menyelesaikan satu subtema. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar perkembangan peserta didik tersebut setelah menyelesaikan satu subtema tersebut. Yang ketiga yaitu UTS, ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester biasanya dilakukan kurang lebih 8 minggu atau 9 minggu. Setelah kurang lebih
setelah 8 minggu atau 9 minggu atau 3 bulan. Jadi tujuannya seperti ulangan harian untuk mengetahui perkembangan peserta didik, seberapa besar perkembangan pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan dari peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu UAS, ulangan akhir semester, yaitu biasanya dilakukan pada akhir semester. Itu biasanya setelah kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan gitu. Terus model penilaian yang kedua yaitu berdasarkan aspek. Yang pertama yaitu sikap. Dalam menilai sikap tidak bisa mengandalkan teman sejawat atau penilaian diri sendiri, karena itu tidak akan efektif. Bahkan hasilnya itu tidak fakta sesuai kenyataannya. Jadi solusinya yaitu menggunakan pengamatan yang kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap perkembangan peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu tes tulis bisa dapat dilakukan dengan menentukan mana yang benar dan salah atau pilihan ganda, atau mencocokkan, atau uraian atau isian. Yang kedua yaitu tes lisan, dapat dilakukan dengan tanya jawab ataupun kuis. Yang ketiga yaitu penugasan, dapat dilakukan dengan memberikan tugas secara individu ataupun secara kelompok. Yang ketiga dari model penilaian berdasarkan jenis yaitu keterampilan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan terhadap peserta didik untuk menilai sejauh mana pencapaian khusus dalam dimensi keterampilan tersebut. Jadi penilaian keterampilan ini untuk mengetahui seberapa besar keterampilan peserta didik tersebut dalam menulis, membaca, logika, menghitung, dan lain-lain. Adapun macam-macam keterampilan yaitu penilaian praktek, seperti ujian praktek, diadakannya ujian praktek, dan lain-lain. Yang kedua yaitu secara penilaian project, yaitu dengan memberikan tugas yang dibatasi pengumpulannya, seandainya diberikan tugas makalah dan dikumpulkannya itu sebelum semester. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio, itu penilaian yang bersifat berkelanjutan. Jadi penilaiannya itu bisa kapanpun, untuk tujuannya untuk mengetahui perkembangan peserta didik di setiap waktunya. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, videonya sudah habis. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila Ada Tutor Kata yang telah wassalamualaikum. Semoga bermanfaat.